Ibu Sheryl, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan untuk perdagangan di pekan depan. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa. 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada Amar, direkomendasikan buy 292 hingga 310, ESA 1195 hingga 1400, WMPP 176 hingga 186, dan IATA direkomendasikan buy di 155 hingga 165. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Support dan resisten, 4 saham pilihan, dan rekomendasinya buy. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Sheryl Tanuwijaya yang merupakan Head of Research dari Jasa Utama Capital Sekuritas. Ibu Sheryl, kita lanjutkan kembali, Bu. Iya. 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan, Ibu Sheryl, pertimbangan merekomendasikan ke 4 saham ini. Langsung saja kita ke saham yang pertama, Ibu Sheryl. Ya, jadi Amar juga kami rekomendasikan buy untuk minggu depan karena concernnya dia itu sudah nge-breakout downtrend line ya di hari ini, lalu diikuti dengan indikator momentum MACD yang membentuk pola golden cross gitu Ya, ya, volumenya juga menguat. Jadi rekomendasinya buy. oke, support dan resistennya, Ibu. Oke, supportnya di 286, resistennya di 310. Oke, penutupan hari ini di 292, masih ada ruang penguatan tampaknya untuk Amar ke 310, hari ini menguat di 5,80%. Kita beralih ke saham pilihan yang kedua, ada ESA, Ibu. Ya, jadi ESA ini memangnya uptrend ya. Uptrend secara teknikal, hari ini dia breakout sideways, diikuti dengan indikator momentumnya juga MACD-nya itu golden cross. Jadi untuk minggu depan masih berpotensi melanjutkan penguatan dengan support di 1170, target di 1400. Baik, untuk saham pilihan kedua ada ESA. Saya akan coba cek terlebih dahulu, Ibu Sheryl. Tadi tampaknya ada yang menanyakan saham yang sama ini. Saya akan coba cek terlebih dahulu. WhatsApp interaktif kami sudah cukup banyak yang masuk, tapi saya belum menemukan pertanyaan tentang ESA. Langsung saja kita ke saham pilihan selanjutnya, ada WMPP. Pertimbangan merekomendasikan saham ini, Ibu Sheryl. Oke, WMPP. WMPP dia uptrend, lalu dalam beberapa hari ini dia koreksi, lalu sekarang di area support. Nah, tapi hari ini ada volume yang naik dan stokastiknya ini sudah di area oversold, jadi berpotensi untuk menguat di pekan depan. Supportnya WMPP ada di 168, target di 186. Hari ini ditutup di level 179, menguat di 4,07% dengan target price di 186, artinya range-nya sudah cukup sempit, Ibu Sheryl. Oke, kan bisa beli di supportnya ya minggu depan di area-area 170-an gitu Oke, ya. artinya tunggu koreksi terlebih dahulu untuk WMPP. Iya, bisa tunggu koreksi dulu. Baik, kita beralih ke saham pilihan yang terakhir yang direkomendasikan Ibu Sheryl, IATA ini. Analisis Anda, pertimbangan merekomendasikan untuk IATA. Iya. IATA ini juga tadinya downtrend lalu dia breakout downtrend line ya. Terus MACD-nya menguat, volumenya juga menguat. Jadi masih berpotensi melanjutkan penguatan di pekan depan dengan support 147, target di 165. 165 ini lebih ke arah untuk jangka pendek, Ibu Sheryl. Iya, karena memang ini sahamnya memang cukup volatilitasnya tinggi. Jadi range-nya bisa jauh-jauh. Oke, di penutupan hari ini ditutup flat di 150. Tadi sempat menyentuh ke level tertingginya di 157. Eh, Dengan posisi ini dari sisi support terkuat yang bisa diperhatikan untuk IATA. Iya, supportnya ada di 147, itu support moving average jangka pendek. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Ibu Sheryl, pertanyaan di WhatsApp interaktif kami sudah cukup banyak yang masuk. Saya akan coba bahas atau ulas satu persatu. Kita ke Ibu Endang terlebih dahulu dari Jakarta. Perbankan big cap ini, Ibu Sheryl, BBRI sudah buy di 4370. Di hold atau di cut loss untuk perdagangan minggu depan, BBRI? Oke,
Masih BBRI masih sideways ya, Ya, masih berkonsolidasi. Kalau di 4370 sebenarnya nggak terlalu jauh juga ya. Dengan posisi sekarang di 4270. mhm. Mungkin kita bisa berpegangan pada supportnya di 4250. Jika di bawah itu bisa cut loss. Oke, supportnya di 4250 ya Bu, penutupan hari ini di 4270. Ketika melewati batas 4250 baru 60. direkomendasikan untuk cut loss. Dengan posisi penutupan 4270 masih direkomendasikan di hold saja untuk Ibu Endang di Jakarta. Ya, kita lanjutkan kembali, waktu kita cukup terbatas, pertanyaan masih cukup banyak. Masih dari pertambangan batu bara ini Ibu Sheryl, PTBA, ada dua penanya yang masuk. Saya akan coba bacakan. Yang pertama Bapak Mahmudin Siregar dari Medan. PTBA kira-kira kalau mau masuk kembali di harga berapa ini? Kemudian PTBA juga ditanyakan oleh Bapak Susilo yang ada di Blitar, PTBA untuk jangka menengahnya ini. Analisis Anda baru yang ingin masuk, kemudian target jangka menengah untuk PTBA, Bu Sheryl. Oke, kalau baru ingin masuk targetnya apa bisa beli di koreksi dulu ya 4330. Lalu untuk target jangka panjangnya, jangka penengahnya bisa di 4630 PTBA. Baik, 4630 untuk target jangka menengah, sementara kalau ingin masuk di 4330 penutupan hari ini di 4360. Artinya tunggu koreksi terlebih dahulu untuk PTBA. Jawaban untuk Pak Susilo yang ada di Blitar dan tadi juga Bapak Mahmudin Siregar ini dari Medan. Baik, kita akan coba jawab pertanyaan selanjutnya. Ada Bapak Agus dari Semarang. Saya ingin menanyakan SMDR, Ibu. Sudah punya di 2200, kira-kira trennya akan kemana? Terutama untuk perdagangan Senin dan Selasa. SMDR, Ibu Sheryl. 2200 berarti sekarang closingnya kan di 2420 ya, Ya, berarti sudah masih profit. profit. Kalau saran saya baiknya dijual saja, direalisasikan profitnya karena ini SMDR potensinya masih kelihatan lanjut turun terus, masih downtrend gitu. Oke. Ketika sesi pertama dibuka di Senin, lebih direkomendasikan sell on strength, Ibu Sheryl. Iya, Atau profit taking sebagian? boleh profit taking sebagian. Sudah punya di 2200, penutupan hari ini di 2420, melemah cukup dalam di 2,81%, masih ada tren turun. Dengan posisi yang sudah profit direkomendasikan untuk profit taking sebagian ketika sesi pertama dibuka di hari Senin. Selanjutnya saya akan coba bacakan pertanyaan dari Gede, dari Bali ini Bu Sheryl. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Untuk KAF, ambil posisi di 1520, cut loss atau di hold ini? Analisisnya, Ibu Sheryl. 15-20 ini area-area resisten ya dan udah cukup tinggi ya. Terus terang ini agak telat kemungkinan cut loss-nya. Tapi tadi dia sempat turun ke 1405 ya KF. Jadi kalau masih mau hold bisa mengharapkan bertahan di supportnya itu di 1400 Ya. ya, atau bisa beli lagi bisa averaging down maksudnya di 1400 tersebut ya, seperti itu. Halo? Halo. Ya, averaging Eh, down di level? ya averaging downnya di 1400. Oke, ambil posisi di 1520, sementara penutupan hari ini di 1430 dan tadi sempat koreksi cukup dalam di 1405. Gede yang ada di Bali, averaging down di 1400, untuk KF nyangkut di 1520. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya Ibu Sheryl, saya akan coba bahas pertanyaan Ibu Jenny. Untuk friend Ibu, sudah ada di posisi 94? Oke, 94 berarti sudah cuan ya. Sekarang Ya. 99. Nah, masih bagus potensinya, friend. Bisa dijual di 103. Oke, minggu depan ada potensi ke sana begitu? Iya, karena sekarang tadi dia sempat bukanya di area-area support, lalu Mhm. ditutup menguat, tanda-tanda dia ada potensi penguatan di pekan depan. Oke, Ibu Jenny sudah ambil frame di 94, sudah profit penutupan hari ini di 99, menguat di 5,32% pemirsa, dan direkomendasikan profit taking untuk frame di level 103. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Selanjutnya kita ke Makassar, Ibu Sheryl, ada Bapak Andi, prospek
dan analisa untuk saham SGER sudah masuk di 960, Ibu. Oke, seger ya. Ya, Oh, masuknya di berapa tadi? Sorry. 960, Ibu, tampaknya di level penutupan hari ini auto Iya. reject bawah. Tampaknya investor ini mengharapkan pembalikan arah dengan koreksi yang dalam. Auto reject bawah di sesi kedua hari ini 960. Oke, tapi sayangnya kalau dilihat secara teknikal, si SGER ini ditutup breakdown support MA 200 gitu. Dimana MA 200 ini kan MA yang cukup kuat ya, yang cukup diandalkan gitu. Terus MACD-nya juga confirm untuk tren pelemahan nih gitu. Jadi baiknya mungkin kalau ada penguatan sedikit di Senin di 990 bisa dijual aja, dialihkan ke saham lain yang lebih prospektif. Ada kesimpulan tidak, Ibu Sheryl, ketika kita masuk kepada saham yang mengalami auto reject bawah, kita nilai ini sudah murah, kemudian nanti akan ada pembalikan arah. Pertimbangan seperti apa ketika ingin masuk ke dalam saham-saham ini, Ibu Sheryl? Iya, biasanya kan berpikir kemarin sudah auto reject, hari ini auto reject. Kemungkinan biasanya udah habis nih cadangan untuk turunnya, tapi nyatanya kan tidak selalu demikian. Kita bisa lihat historicalnya si Segar kurang lebih kejadiannya mirip di awal Juli ya, kondisinya Oke, kan juga demikian, tapi yang ada lanjut terus turunnya gitu. baik, artinya ada beberapa pertimbangan ketika ingin masuk atau memanfaatkan momentum pelemahan yang cukup dalam dari satu saham begitu. Kita Iya. beralih ke Bapak Yusuf, ini masih dari Makassar. BRPT Ibu Sheryl sudah masuk di 825. Tampaknya posisi penutupan hari ini juga melemah di 2,94%, Ibu. Iya, BRPT. Oke, BRPT ini juga masih strong downtrend ya. Kalau dilihat indikator momentumnya itu masih lanjut melemah terus. Jadi ya kalau ada penguatan sedikit di area 850 kemungkinan bisa dijual dulu. Oke, baik. Selanjutnya Adi Burini dari Jakarta, kita beralih ke saham Tebik, nyangkut di 3010. Apakah masih bisa di hold tidak, Ibu Sheryl? Tebik 3010. Oh, nah, ini Tebik juga malah dead cross ya Mhm. membentuk polanya. Jadi ya dia tanda-tanda melanjutkan downtrendnya. Jadi sebaiknya mungkin di cut loss, dialihkan ke saham lain aja. Oke, di cut loss nyangkut di 3010 dan dialihkan ke saham lain. Selanjutnya saya akan coba bacakan pertanyaan dari Bapak Fahrul dari Surakarta ini. Terima kasih sudah bergabung. Energi sudah ambil posisi di 230, Ibu. 230 ya. Ya, singkat saja Ibu Sheryl. Oke, 230 energi masih bagus, bisa dijual di 250 ya. 244 menguat di 5,17%, masuk di 230 dan direkomendasikan profit taking di 250. Tinggal beberapa poin dari penutupan sesi kedua hari ini. Ibu Sheryl, sayang sekali waktu kita cukup terbatas dan pembahasan tadi tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Sebenarnya masih banyak pertanyaan dan kami mohon maaf dan Anda bisa bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama di perdagangan minggu depan. Ibu Sheryl, terima kasih, sehat selalu Ibu. Oke, terima kasih Pak Baik, David. Ibu Sheryl Tanuwijaya, Head of Research Jasa Utama Kapital Sekuritas dan berbincang tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di IDX Session Closing untuk kali ini. Akhirnya saya David San Oval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali.